Bangunan seluas 656 hektar lebih ditemukan di wilayah Laut Sidoarjo. Buntut dari temuan ini, DPRD Provinsi Jawa Timur akan melakukan investigasi dan memanggil pemerintah Jawa Timur serta perusahaan yang memiliki sertifikat hak guna bangunan di wilayah pesisir tersebut. Temuan adanya hak guna bangunan di wilayah Laut Sidoarjo pertama kali diunggah Tantowi Syamsuddin, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNER Surabaya. Bersamaan dengan ramainya kasus pagar laut di Tangerang, Banten, Tantowi mengecek aplikasi Bumi situs resmi Kementerian ATR BPN. Hasilnya ia menemukan hak guna bangunan seluas 656,85 hektar di Laut Sidoarjo, tepatnya di sisi timur wisata mangrove Gunung Anyar. Menurutnya, pemberian hak guna bangunan di atas laut melanggar aturan tata ruang dan putusan Mahkamah Konstitusi. Apalagi jika nantinya lokasi tersebut dilakukan pembangunan, maka akan mengancam kehidupan biota laut dan berdampak buruk bagi lingkungan sekitar. Kita menggunakan kerangka berpikir ekonomi biru gitu, ekonomi kelautan, ekonomi maritim. Kita harus melihat bahwa seluruh laut itu merupakan ruang hidup bersama. Jadi apa yang ada di dalam laut, biota-biotanya, konservasi lingkungan yang ada di sekitarnya, di atasnya, seharusnya digunakan untuk kemakmuran bersama. Tidak boleh dikuasai menjadi privatisasi oleh individu ataupun industrialisasi yang berlebihan tanpa kajian yang sangat rigid seperti itu ya. Jadi dampak-dampak yang bisa terjadi jika ada HGB, terutama kalau di konteks Surabaya Sidoarjo ini, di area tersebut sebenarnya kalau kita lihat di peta, itu adalah tepat di muara sungai perbatasan Sidoarjo Surabaya, antara Gununganyar dan Tambak Sumur, Sidoarjo dan Karanganyar situ ya. Nah, ketika ada proyek tertentu di situ, tanpa diiringi dengan pembangunan kajian yang sangat mendalam, sangat rigid, maka saya sangat khawatir aspek ekonomi, terutama lingkungan juga, akan sangat terdampak. Contoh, area tersebut adalah area pertambakan, area perikanan. Sudah terbukti selama beberapa tahun terakhir, area Karanganyar, Sedati, Sidoarjo, Sawan, dan Surabaya, itu ketika ada banjir atau musim seperti bulan Desember kemarin yang sangat masif, itu tidak hanya banjir, tapi ketika air rob masuk, seluruh area perikanan itu hilang. Jadi sudah setara dengan laut, yang mana akhirnya seluruh ikan hilang dan itu sangat berdampak serius terhadap perekonomian masyarakat pesisir dan nelayan dan perikanan itu sendiri. Data Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur menunjukkan hak guna bangunan di area seluas 656,85 hektar di atas laut tersebut telah mengantongi 3 sertifikat yang dimiliki oleh PT Surya Inti Permata dan PT Semeru Cemerlang. Menanggapi temuan tersebut, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Denny Wicaksono, akan melakukan investigasi dan pengecekan data serta memanggil pemerintah Provinsi Jawa Timur dan perusahaan pemilik SHGB tersebut pekan depan. DPRD Jawa Timur berkomitmen akan mengusut tuntas kasus ini dan tidak melegalkan hak guna bangunan di wilayah laut. Kami juga akan melakukan investigasi, kami juga sudah melakukan cek data dan lain-lain bahwa wilayah ini tidak masuk di wilayah Surabaya tapi di Desa Segoro Tambak, Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Dan alhamdulillah kami juga terkonfirmasi bahwa memang sudah ada pengajuan izin dari perpanjangan izin dari PT tersebut, tapi PJ Bupati Sidoarjo maupun PJ Gubernur Jawa Timur sudah berkomitmen untuk tidak akan memperpanjang. Tapi kami melihat bahwa ini lebih baik untuk kemudian izinnya dicabut supaya tidak memunculkan polemik lain. Dan yang menarik, pasca viralnya SHGB di Sedati ini muncul beberapa respon dari masyarakat, muncul juga dari beberapa wilayah yang ternyata ini seperti fenomena gunung es. Jadi kami juga akan lebih detail lagi, kami akan lebih masuk lagi menyikapi ini karena tidak hanya di Sidoarjo tapi ada masukan di beberapa wilayah. Kami akan coba di DPRD Provinsi Jawa Timur akan menampung, menerima dan mendengar aspirasi masyarakat sehingga permasalahan ini yang secara hukum, secara peraturan tidak diperbolehkan terjadi. Sementara itu, tim CNN Indonesia juga telah berupaya melakukan wawancara dengan pihak PT Surya Inti Permata di wilayah Sedati Sidoarjo. Namun hingga kini pihak perusahaan belum memberikan konfirmasi. Dia Clarissa, Miki Peresia, Surabaya, Jawa Timur.